wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy S, NIM 1951202226. Di sini saya akan menjelaskan bagian kop surat atau kepala surat. Untuk itu, yang pertama saya jelaskan adalah apa itu kop surat. Kop surat adalah bagian-bagian paling atas surat. Kop surat memuat bagian informasi, nama lembaga, alamat lembaga, nomor telepon, logo, fax, dan email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadhani, NIM 1951200014. Saya akan mempresentasikan tentang bagian surat yang kedua, yaitu tempat dan tanggal surat. Baik, langsung saja, ini contoh surat di kelompok kami. Nah, setelah membuat bagian awal surat, yaitu kop surat atau kepala surat, kita membuat lagi bagian kedua, yaitu tempat dan tanggal surat. Terdapat pada bagian kiri surat. Tempat dan tanggal surat berfungsi untuk memberi informasi dari mana dan kapan surat itu dibuat. Begitu. Biasanya, ada sebagian pembuat surat yang kalau sudah mencantumkan tempat dalam kop surat, dia tidak mencantumkan lagi pada bagian tanggal surat. Jadi yang terdapat pada bagian kiri biasanya hanya sisa tanggal surat itu dibuat, tapi ada juga sebagian pembuat mencantumkan tempatnya. Begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Aminasi, NIM 19512021. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga yang tentang penomoran surat. Langsung saja kita masuk pada penomoran surat. Nah, di situ dituliskan 001. 01 merupakan nomor urutan surat itu dikeluarkan. Kemudian garis miring SR. SR merupakan surat rekomendasi. Nah, kenapa surat rekomendasi? Karena itu merupakan surat penawaran. Kemudian garis miring angka Romawi 3, itu merupakan bulan dikeluarkannya surat tersebut. Dan penulisan tersebut harus menggunakan angka Romawi. Kemudian garis miring 2020. 2020 merupakan tahun dikeluarkannya surat tersebut. Terima kasih. Nama saya Rifki Munawar, NIM 1951202223. Bagian keempat dalam surat yaitu lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk mengenai dokumen yang menyertai surat. Di dalam surat, posisi lampiran berada di bawah nomor surat dan di atas perihal surat. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih pada bagian hal atau perihal, yang dimana hal itu sendiri merupakan tujuan utama dalam surat. Dengan adanya hal, penerima dapat mengetahui tujuan pengirim mengirimkan surat tersebut, dan hal dicantumkan setelah lampiran. Nah, untuk penulisannya, perihal tidak ditulis dengan huruf kapital secara keseluruhan, tapi hanya kata pertamanya saja, dan akhir perihal tidak perlu diberi tanda titik. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian alamat tujuan. Alamat tujuan itu sendiri adalah bagian dari surat. Alamat tujuan dibagi menjadi dua, yaitu alamat terdapat pada bagian sampul atau bagian luar, sedangkan yang kedua adalah bagian yang dalam surat. Pada luar sampul harus ditulis secara lengkap, sedangkan di dalam surat boleh sebagian saja. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam penulisan alamat tujuan boleh menggunakan kata yang terhormat, bapak, ibu, dan dianjurkan menggunakan kode pos. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulham, NIM 19512035. Tahap ke-7, salam pembuka. Fungsi salam pembuka untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab dan sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan pada umumnya. Contoh salam pembuka seperti dengan hormat atau selamat pagi, yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Perkenalkan, nama saya Elma, NIM 1951200013. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ke-8, yaitu isi surat. Pada isi surat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, kedua bagian inti, dan ketiga bagian penutup. Pada bagian isi surat berisi pengantar bagi pembaca untuk mengetahui isi yang disampaikan oleh pengirim. Bagian inti pada isi surat berisi maksud dan tujuan dari pengirim surat, dan bagian penutup pada isi surat berisi penegasan dan kesimpulan dari isi surat secara keseluruhan. Sekian.
Perkenalkan, nama saya Tia Alfira, NIM 1951-2023. Baik, saya akan menjelaskan sedikit di sini tentang salam penutup. Bagian salam penutup berada pada akhir surat. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Akhir surat itu misalnya itu seperti hormat kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari, NIM 1951-212. Tahap ke-10 yaitu nama pengirim dan tanda tangan, yang mana nama pengirim harus nama lengkap atau nama terang atau orang yang bertanggung jawab. Kemudian setelah itu dibubuhi dengan tanda tangan dari si pengirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.